Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha' bin Nun. Di bawah kepemimpinan Yusha' bin Nun, mereka dapat menguasai tanah Palestina dan bertempat tinggal di sana. Namun, setelah Yusha' bin Nun meninggal dunia, mereka terpecah belah. Para ahli agama sudah mulai menyimpang dari ajaran Taurat yang menyebabkan ajaran yang dibawa Nabi Musa hampir musnah. Mereka sering berselisih pendapat hingga hilanglah kekuatan persatuan mereka. Negara mereka akhirnya dijajah oleh bangsa lain. Bani Israel menjadi bangsa jajahan yang tertindas. Di tengah kondisi yang kacau, Allah mengutus seorang nabi bernama Samuel. Akan tetapi, nama nabi ini tidak termasuk dalam 25 nabi yang wajib diketahui. Pada suatu ketika, kaum Bani Israel pergi menemui Nabi Samuel untuk meminta petunjuk tentang nasib mereka. Kepada Nabi Samuel mereka berkata, "Wahai Samuel, angkatlah salah seorang di antara kami sebagai raja yang akan memimpin kita dalam berperang melawan penjajah." Nabi Samuel berkata, "Aku khawatir bila sudah mendapat pemimpin yang dipilih Allah, kalian justru tidak mau berangkat berperang." Mereka meyakinkan Nabi Samuel bahwa mereka tidak mau menderita lebih lama lagi karena penjajahan. Karena desakan kaum Bani Israel, Nabi Samuel kemudian berdoa kepada Allah, dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Samuel. Talut dipilih untuk menjadi raja pemimpin kaum Bani Israel. Ketika mendengar nama Talut disebutkan, mereka menolak, karena Talut hanya seorang petani biasa yang miskin. Nabi Samuel pun menjelaskan kepada kaum Bani Israel bahwa Talut adalah pilihan yang tepat karena ia pandai strategi perang, tubuhnya kekar dan kuat, serta pandai dalam ilmu tata negara meskipun ia seorang petani yang miskin. Mendengar penjelasan Nabi Samuel, mereka menerima Talut sebagai raja mereka. Talut kemudian mengajak kaum Bani Israel yang masih lajang dan mereka yang tidak memiliki ikatan perdagangan untuk maju ke medan perang. Salah satu anak muda yang ikut dalam tentara Talut adalah seorang remaja bernama Daud. Ia diperintahkan ayahnya untuk menyertai kedua kakaknya yang maju ke medan perang. Tugas Daud hanya melayani kakaknya dari garis belakang medan pertempuran. Jika kakaknya lapar, maka ia yang melayani dan menyiapkannya. Pasukan Talut yang jumlahnya tidak seberapa banyak berhadapan dengan pasukan Jalut yang jauh lebih besar jumlahnya. Jalut adalah panglima perang pasukan penjajah yang memiliki tubuh besar dan kuat seperti raksasa. Siapapun yang berhadapan dengannya pasti akan binasa. Tentara Talut yang mengetahui banyaknya jumlah musuh mereka menjadi ketakutan. Ketika melihat hal itu, Talut pun berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Dengan kekuatan doa, mereka menyerbu tentara Jalut dengan gagah berani. Pasukan Jalut tidak menyangka jika tentara Talut yang berjumlah sedikit mampu memporak-porandakan pasukannya sehingga banyak yang lari menyelamatkan diri. Kini tinggal Jalut dan beberapa pengawalnya saja yang tersisa di medan perang. Namun demikian, tidak ada seorang pun tentara Talut yang berani menyerangnya. Talut kemudian mengatakan bahwa siapa yang dapat membunuh Jalut akan dijadikan menantu. Tanpa disangka, Daud yang masih berusia remaja maju ke depan dan meminta izin kepada Talut untuk menghadapi Jalut. Pada awalnya, Talut tidak mengizinkan, namun karena Daud mendesak, akhirnya Talut memberikan izin. Jalut tertawa terbahak-bahak dengan sombongnya ketika melihat Daud yang menjadi musuhnya, dan Daud menghadapinya yang membawa pedang dengan senjata katapel. Berkali-kali Jalut menjabetkan pedangnya yang besar ke arah Daud, namun dapat dihindari oleh Daud dengan gesit. Pada suatu kesempatan dengan izin Allah, Daud berhasil melayangkan peluru batu ketapelnya tepat di kening Jalut. Saat itu juga Jalut terjatuh di atas tanah dan kemudian mati. Setelah Jalut terbunuh, nyali pasukannya menjadi ciut. Mereka melarikan diri dari medan pertempuran. Sementara itu, Talut dan tentaranya kembali dengan membawa kemenangan. Sejak saat itu, kaum Bani Israel terbebas dari penjajahan. Kemenangan kaum Bani Israel tidak terlepas dari peran besar Daud. Rakyat Israel banyak memuji kepahlawanan dan keberanian Daud. Keberhasilan dan kemenangan tersebut juga membawa kegembiraan dan kekaguman bagi Talut. Talut kemudian menikahkan Daud dengan putrinya. Talut juga mengangkat Daud sebagai panglima perang tentara kerajaan Talut. Selama menjadi panglima perang, Daud selalu dapat menjalankan tugas dengan baik. Daud bahkan dapat membasmi musuh yang jauh lebih kuat dan banyak jumlahnya. Pada suatu ketika, bangsa Israel diserang oleh sisa-sisa penjajah yang ingin menguasai kembali Israel. Terjadi peperangan yang sangat sengit. Dalam peperangan itu, Raja Talut meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Israel dipimpin oleh salah seorang putranya. Namun, putra Raja Talut tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Kemampuan yang dimilikinya tidak sehebat ayahnya. Di samping itu, putra Raja Talut sering bertindak tidak adil dalam menjalankan roda pemerintahan. Kondisi pemerintahan yang demikian memunculkan perpecahan dalam kerajaan. Salah satu pihak dipimpin putra Raja Talut, sedangkan di pihak lainnya dipimpin oleh Daud. Perpecahan ini menyebabkan terjadinya peperangan antara pihak putra Raja Talut dengan pihak Daud. Dalam peperangan ini, pihak Daud memenangkan peperangan. Daud pun kemudian diangkat menjadi raja dari kaum Bani Israel. Nabi Daud mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan ditundukkannya gunung-gunung agar bertasbih kepada Allah bersama Nabi Daud di waktu pagi, siang, dan malam hari. Demikian juga dengan burung-burung yang telah ditundukkan kepada Nabi Daud untuk berkumpul bersama memuji Allah bersama Nabi Daud.
Nabi Daud membagi hari-harinya menjadi 4 bagian, yaitu sehari untuk beribadah, sehari menjadi seorang hakim kerajaan, sehari untuk memberikan pengajaran dan berdakwah, dan sehari lagi untuk kepentingan pribadi beliau. Nabi Daud juga suka menjalankan puasa. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. Jadi, sehari puasa dan sehari tidak. Di bawah kepemimpinan Nabi Daud, kehidupan Bani Israel semakin sejahtera, makmur, dan tentram. Nabi Daud memiliki 99 istri karena pada saat itu tidak ada pembatasan bagi seorang laki-laki untuk memiliki beberapa orang istri, terlebih bagi seorang raja. Nabi Daud memiliki keinginan untuk menggenapkan jumlah istrinya menjadi 100 orang. Suatu hari datanglah 2 orang lelaki yang berperkara meminta putusan adil dari beliau. Salah seorang lelaki tersebut mengatakan bahwa saudaranya itu mempunyai 99 ekor kambing betina, sementara dirinya hanya memiliki 1 ekor. Masalah terjadi ketika saudaranya yang memiliki banyak kambing memaksa dia untuk menyerahkan kambingnya dengan alasan agar jumlah ternaknya genap 100 ekor. Si pemilik seekor kambing ingin menolak, tapi dia tidak bisa membantah berbagai alasan yang dikemukakan saudaranya itu. Mendengar hal tersebut, Nabi Daud kemudian ingin memastikan perkataan sang pengadu pada pemilik banyak kambing betina. Sang pemilik pun membenarkan ucapan sang pengadu. Dengan nada marah, Nabi Daud mengingatkan kepada pemilik banyak kambing betina bahwa ia telah berbuat zalim kepada saudaranya. Nabi Daud meminta orang itu menghentikan keinginannya atau akan mendapat hukuman pukulan pada wajah dan hidungnya. Namun, pemilik 99 kambing tersebut membalas perkataan Nabi Daud dengan ucapan yang tidak kalah sengit. "Hai Daud, sebenarnya engkaulah yang pantas mendapatkan hukuman yang kamu ancamkan kepadaku. Kamu sudah memiliki 99 istri, lalu kenapa kamu ingin menikah lagi? Kamu bersikeras menikahi gadis yang sudah dilamar orang lain. Calon suami gadis itu adalah anggota tentaramu yang setia. Keduanya sangat mencintai satu sama lain." Setelah mendengar ucapan dari pria pemilik kambing betina yang tegas dan berani itu, Nabi Daud sadar bahwa beliau telah ditegur oleh Allah melalui malaikatnya yang menyamar menjadi 2 orang pemilik kambing. Beliau segera bertobat dan memohon ampunan kepada Allah, dan Allah menerima taubat beliau. Nabi Daud dapat melunakkan dan mengubah besi sesuai kehendaknya hanya dengan kedua tangannya. Beliau juga diberi kitab suci bernama Zabur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan himpunan tasbih dan puji-pujian kepada Allah. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihissalam. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.